Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita Gemar Online. Hari ini Kamis, tanggal 4 Maret 2021. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Roma ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu kesengsaraan ini menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan beberapa hari ini sangat memberkati saya, membuat saya semangat kembali, membuat saya bersukacita dalam menghadapi situasi yang belakangan ini, yang tentunya kita tahu semua keadaan situasi yang belakangan ini membuat kita tidak nyaman, membuat kita secara manusia berpikir keras, secara manusia kita khawatir, secara manusia kita ingin berusaha dengan kekuatan manusia kita. Kalau kita mengandalkan kita sebagai manusia, kita akan menjadi manusia yang depresi. Kita akan menjadi manusia yang tidak happy, hilang sukacita, menjadi manusia yang murung, manusia yang selalu berprasangka dengan feeling yang tidak bagus, tidak baik, dan feelingnya juga tidak nyaman. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita hidup hanya karena iman. Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iman karena Tuhan yang telah mengaruniakan kasih karunia itu untuk kita. Iman yang karena kasih karunia-Nya selalu ada bersama kita. Kita tidak perlu menjadi manusia yang selalu khawatir. Dan dengan iman dan dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Nya akan membawa kita, membimbing kita menjadi manusia yang penuh harapan. Pengalaman saya beberapa waktu yang lalu dengan kejadian-kejadian kemarin cukup membuat saya sedih, cukup membuat saya murung, tidak happy, berpikir sedih. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya bahwa kita hidup, kalau kita hanya mengandalkan manusia kita menjadi manusia yang tidak punya iman. Kita seperti manusia yang tidak berpengharapan. Padahal kita sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya, dengan korbannya di atas kayu salib untuk kita. Sehingga kita hidup harus dengan iman. Karena iman itu tidak mengecewakan, seperti firman Tuhan bilang. Iman tidak mengecewakan. Karena kasih karunia Tuhan selalu ada untuk kita. Dan kita harus percaya, yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kita harus memiliki iman yang kuat di masa-masa sekarang ini. Kalau saya boleh bilang, ini adalah ujian iman untuk kita. Kita harus mempunyai iman yang kuat, selalu dekat dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai
iman yang kuat, kerohanian kita akan stabil. Bahkan kerohanian kita akan tumbuh. Lebih dari itu, bahwa kerohanian kita akan berubah semakin sehari, semakin indah di hadapan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan senantiasa untuk mengingatkan kita bahwa kita harus mempunyai iman dan iman kita tidak mengecewakan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 11. Ibrani 11 ayat 1. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita melangkah dengan iman, dan iman pada Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri. Ayat 6 dari Ibrani 11. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Janji firman Tuhan. Biarlah ke depan kita semakin mempunyai iman semakin kuat, sehingga semakin hari kita semakin berkenan kepada Tuhan, dan kita menjadi manusia yang penuh sukacita, manusia penuh berpengharapan, dan kita bisa mengatasi dan dapat solusi atas semua yang ada di depan dengan iman kita, karena Allah ada bersama kita. Amin. Mari kita akhiri gemar hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu Tuhan sangat menguatkan kami. Firman-Mu Tuhan penopang hidup kami. Yalah Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh melangkah ke depan, menjalani kehidupan kami dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami semakin hari semakin kuat, kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi manusia yang penuh sukacita, penuh ucapan syukur, karena Engkau Allah kami, karena kami mempunyai Allah yang takkan meninggalkan kami sendiri, yang selalu menopang kami, yang selalu akan berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu untuk kami. Biarlah di hari-hari ke depan kami semakin berkenan di hadapan-Mu, dan firman-Mu selalu menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.